julep, 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 Halo sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit bersama gua Aco dan kita saat ini bersama dengan Niken Anjani. Gokil ya ada Niken Anjani di sini. Gimana Niken perasaannya di studio suara.com ini yang tadi Senang. sempat bilang homey dan nyaman gitu. Betul, aku ulang ya, nih studionya enak banget, homey, nyaman. Nice. Kita apresiasi buat set kita. Yoi. Gokil. Tapi ini kan sebenarnya gue selama ini tuh apa ya kaget gitu. Pas nggak selama ini sih kemarin tuh kaget ketika lu mau datang ke suara.com. Kenapa tuh? Kaget karena selama ini lu tuh adalah sosok inspirasi gue. Wow, bisa nih jago banget nih. Serius. Tahu di mana letak inspirasinya? Di mana? Di rambut. Lihat rambutnya. Aduh, gila keren. Kayak gue yang terinspirasi dari lo deh. Rambut gue kan gini tahun lalu. Enggak Iya gini. udah, kalau ada yang menonton 13 sebelum di Jakarta, rambut gue begini. Oh iya gitu ya? Lebih panjang bener. aja, lebih panjang. Gokil. Niken Anjani, seorang aktris muda. Enggak muda sih sebenarnya. Seorang aktris berbakat dengan segala talentanya. Luar biasa. Iya, Enggak, gue rada deg-degan gitu sebenarnya. Gak apa-apa, jangan tenang. Minum dulu Soalnya boleh, Mas. oh iya boleh, silakan diminum, Jangan diminum loh. Jadi gue yang minum ini, gue ditawarin. Anggap aja kayak rumah sendiri ya. Alhamdulillah. Niken. Ya, saya Pertama kenal tuh pertama ngeliat ya. Niken ini di salah satu serial televisi sinetron. Oke. Sitkom ya, sitkom. Yang ojek itu sebagai Sarah di sana. Oh, dia inget loh. Dia Lupa, tahu. udah lupa ya? Enggak, justru seneng kalau ada yang ingat. Iya, itu soalnya membekas banget tuh. Sampai beberapa kali tuh rela untuk agak main malam demi nonton serial itu. Bisa aja. Gokil. Makasih. Soalnya beberapa orang di sini juga taunya dari mana? Dari itu kan? Emang iya? Terima kasih udah nonton. Iya, itu membekas banget karakter itu kan. Itu benar. Iya. Itu benar, sangat membekas. Sangat membekas. Sampai sekarang sangat membekas. Lumayan lama ya, hampir 2 tahun di sana. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Bahkan beberapa kalau kita lihat dari penontonnya ya itu masih banyak yang pengen request nonton film itu tuh ada lagi, tayang lagi. Iya, aku juga kalau boleh request nggak sih buat tayang lagi? Iya itu. Filmnya benar-benar membekas dan kira-kira ini kan udah lama di berbagai macam kehampaan. Bukan. Bernanang buana di dunia televisi di layar kaca. Oke. Kalau menurut Niken, karena sekarang kan lagi sibuk juga nih di beberapa series, begitu juga mini series ataupun film-film layar lebar. Adakah kesempatan Niken lagi untuk kembali ke layar TV atau TV itu? Nah, jadi gini, memang aku terakhir di TV itu waktu Oke Jack. Ya, tahun itu 2016 benar. sampai tahun 2000, sampai 18 akhir atau 19 awal gitu kalau nggak salah. Dari situ aku mulai shifting pelan-pelan kembali ke film sampai sekarang. Kembali ke film? Atau OTT, iya. Tapi kalau menurut Niken ya, pandangannya memangnya ada apa dengan industri televisi? Oh, nggak ada apa-apa. Jadi gini, memang kalau masalah itu masalah pilihan aja sebenarnya. Cuman memang aku memulai karir itu beneran aku coba semua. Semua aku coba. Jadi makanya banyak banget orang kalau naruh tiba-tiba, oh Niken jadi presenter. Perasaan gue jadi presenter cuma sebentar, tapi udah ditulis presenter gitu. Atau mungkin misalkan artis sinetron gitu, karena perasaan sinetron gue nggak banyak gitu. Maksudnya udah ditulis gitu. Cuman paling nggak, kenapa ada tulisan itu semua? Karena aku coba semua. Dari FTV aku coba, hosting aku coba, sampai sinetron. Dari situ aku kayak bisa dibilang kayak pencarian jati diri. Maunya kemana sih gue karirnya gitu. Baru dari situ aku mantep, oh ternyata memang hosting itu bukan duniaku. Dan mungkin kalau TV itu sangat menyita waktu. Gitu. Tapi aku sangat jatuh cinta di acting. Di acting. Jadi beneran bisa dibilang comeback-nya aku tuh tahun 2016 di Oke Jack itu. Dan dari situ aku langsung gue udah bulet banget di acting, jadi coba kita ke film lagi. Gitu. Luar biasa, emang perjalanan karir yang nggak singkat sih sebenarnya. Nggak. Itu lumayan lama juga ya. Iya, betul sekali. Dan kalau dari sudut pribadi Niken nih,
lebih sering kemana nih? Saat ini lebih sibuk, masih sering nggak sih nonton TV tuh? Bisa dibilang agak jarang sih. Agak jarang. Jujur Nggak, agak atau nggak jarang. media massa selain TV dah? Kita tahu media massa ada koran, koran udah enggak. Tapi kangen loh sebenarnya sama koran ya, cuman sangat tidak ramah lingkungan, jadi Luar dihentikan. biasa Greenpeace. Radio dan TV dah. Ya, Kira-kira yang Niken masih nonton atau denger tuh apa? mungkin radio ya, Radio. karena aku lebih banyak waktu di luar. Dan kalau di jalan tuh kadang-kadang kalau kita punya bisa dengerin lagu sendiri kan, Iya. tapi kadang-kadang bosen pengennya tuh yang random ya mau nggak mau kita pasang radio. Ih, sama banget, sama guys. Oh, Gue gitu juga. ya? Iya. Oh iya Lebih kan? suka denger radio. Uh-huh. Kalau radio yang paling suka siapa? Emang boleh disebut di sini? Ada kalau nggak penyiar yang disukai, ada nggak? Ada sih beberapa. Beberapa ada. Tapi nggak boleh sebut nama Iya, emang kalau radio tuh lebih enak kita mengerjakan sesuatu tuh dengerin radio. Ya, Dia betul. lebih nggak terlalu menyita banyak indera kita, cukup Betul. pendengaran aja. Betul. Betul ya? Kayak ada teman ngobrol kan kalau sambil nyetir. Nah, ya sama yang musik juga lebih suka di radio karena kita disodorkan gitu. Betul. Kita nggak milih apalagi lagu abis ini ya. gitu Iya, kan. kita jadi tahu tren yang lagi dipasang nih seperti apa. Betul, setuju. Radio dan televisi berarti udah enggak. Dan kalau dari beberapa karirnya nih Ken yang tadi udah disebutin ada presenter, terus juga sebagai modeling juga ya. Modeling tuh sebenarnya enggak, hanya beberapa kali. Itu dia tadi aku bilang kayak pencarian jati diri, tapi bukan yang model catwalk atau pemilihan apa gitu. Itu enggak gitu. Enggak. Jadi emang mencoba, lebih ke mencoba aja. Oke. Tapi kalau tadi disebut ada host, ternyata host itu bukan jati diri. Betul. Nih Ken, itu Aku nggak bisa kayak kamu. nggak mungkin. Beneran, maksudnya kayak begini, kalau host itu kan kita ngomong sama kamera. Iya. Kita ngomong kayak diskusi gitu. Nah mungkin aku kurang ekstrovert kali ya untuk melakukan. Tapi beberapa kali kita lihat ya, nih Ken sebagai presenter itu di beberapa program banyak juga. Masa? Iya. Kok tahu? Tri itu ada 4 kalau nggak Enggak, salah. 5 ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe. 2. Boleh disebut nggak sih? Sebut aja nggak Oh apa-apa. sebut. Oh ya pokoknya ada satu itu kita di program kayak acara makan-makan kuliner. Satu lagi itu di acara kayak semi news lifestyle gitu. Ada bintang tamunya juga? Bintang tamu ada, lebih ke bintang tamu mungkin. Jadi kayak Oh. talk show, beberapa talk show aku jadi bintang tamu. Oke. Tapi kalau untuk jadi host di 2 itu. Berarti di host enggak dan sukanya tuh di dunia acting. Betul. Di dunia acting mulai menemukan di serial Kejek tadi. Oke Jack, kalau sebenarnya sebelum itu udah kayak aku bulat aku mau acting aja. Ternyata emang mungkin rezekinya ya, jadi akhirnya aku masuk Oke Jack. Apa insight yang didapat dari maksudnya sudah menemukan dirinya sebagai seorang aktris tuh apa? Sebenarnya gini sih, aku ngerasa aku sebagai pribadi, sebagai Niken itu bisa berkembang dan apa ya, kayak belajar terus sebagai manusia yang baik itu melalui acting. Melalui acting. Melalui acting. Mempelajari pola tingkah laku peran gitu. Apapun itu. Apapun itu. Baik mentally, physically. Contoh ada film yang membutuhkan kayak fisik yang kuat gitu. Otomatis aku jadi latihan skill baru, mungkin olahraga baru atau skill set baru. Jadi aku dapat hal baru. Atau mungkin dari sisi psikologis manusia, mungkin perannya aku jadi kayak sekarang nih ada series aku yang lagi tayang, judulnya Menduda. Menduda. Aku di situ jadi kayak single parent, jadi janda. Terus apa namanya kayak di situ kan aku tidak mengalami itu ya, tidak mengalami janda punya anak besar terus co-parenting sama mantan suami. Aku nggak punya itu, cuman karena series itu aku belajar banyak mengenai janda dan duda. Luar biasa gitu ya. Tapi ada nggak sih, ini kan seorang ini kan membatasi dirinya, oh gue nggak bisa nih berlama-lama jadi peran seperti ini terus. Atau mungkin terbawa. Enggak sih, kalau aku malah seneng ya. Cuman emang itulah bedanya series sama film ya. Kalau film kan ada tenggak waktunya, misalkan sebulan, 2 bulan, maksimum 3 bulan. 3 bulan, oke. Syuting, abis itu udah kita lepas karakter. Mungkin waktu di Oke Jack kali ya, karena itu series yang bener-bener 3 tahun. Aku sih, untung aku sangat suka dengan karakterku, jadi nggak ada masalah sih. Tapi memang untuk ngelepasin Sarah itu agak susah. Sarah tuh rada nyebelin gitu kan ya? Itu betul. Itu rada susah. Agak susah karena bayangin kita 3 tahun main setiap hari dengan karakter itu. Ada nempel-nempelnya dikit lah. Jadi kayak dan susahnya tuh bukan lebih ke personality, maksudnya kita sehari-hari ya, lebih untuk abis itu aku selesai di Sarah kan pasti akan ada karakter baru lagi. Iya, betul. Nah, gimana caranya aku convince
orang lain kalau aku di karakter ini bukan Sarah. Tapi karakter yang baru. iya. Sementara Sarah udah 3 tahun, ya Sarah pasti menang lah. Iya, udah melekat ya. Udah melekat, tapi itu takes time sih. Makanya itu juga dari Oke Jack aku vakum kira-kira 10 bulan. Ya 10 bulan kalau nggak salah, itu supaya orang-orang mulai lupa sama karakternya Sarah. Baru bisa aku masuk karakter lain. Bukan akunya ya, tapi di orangnya. Karena sampai jalan pun masih Mbak Sarah gitu, kayak udah perasaan udah enggak deh Udah enggak, gitu. ya. Gitu. Berarti dari meyakinkan orang lain untuk tidak percaya bahwa ini adalah Sarah lagi gitu. Iya. Tapi kalau dari Nikennya sendiri, selama 10 bulan itu apakah ada sesuatu yang dilakukan untuk mencoba keluar dari itu? Karena aku nggak ada kesulitan sebenarnya untuk keluar dari itu ya. Cuman lebih mungkin mengisi, kalau untuk pekerjaan aku inget banget aku bantuin salah satu TV swasta yang base-nya berita. Itu untuk kayak dia ada program-program ke daerah, pembangunan kampung setempat. Aku larinya ke sana. Mencoba profesi lain gitu. Tapi tetap sama, kita syuting. Kita syuting. Tapi maksudnya syuting. Kita syuting, tapi maksudnya biasa kan kita syuting cerita, syuting film. Maksudnya nggak ada ceritanya. Kalau ini kita lebih ke dokumenter sih. Gitu ya, seorang Sarah. Tapi percaya nggak sih, Niken, kalau beberapa artis atau aktris di Indonesia ini bisa berpotensi untuk mengalami gangguan kesehatan mental, kayak yang kita tahu kalau dengan dunia seni peran ini mungkin bisa jadi bipolar atau yang lainnya. Sebenarnya bisa, tapi kalau aku motonya tuh kita harus percaya kalau hidup itu lebih besar daripada acting. Jadi acting itu udah besar, film tuh besar, kita create universe, ya dong, Iya, kita benar. universe, kita create cerita, create chemistry, pokoknya kita membangun dunia sendiri lah untuk film. Tapi hidup kita harus lebih besar daripada itu, supaya kita nggak kebawa banget. Itu kalau aku tekniknya gitu. Jadi aku berusaha mendalami karakter aku sebagai si A, misalkan ceritanya dia kenapa lah, pokoknya aku berusaha untuk intuit. Tapi begitu pulang ke rumah, hidupku juga lebih berharga. Jadi jangan sampai aku ketarik sama dunianya dia gitu. Sandiwara dunia ini lebih besar. Betul, guys. Daripada yang di film atau di series itu ya. Betul. Oke. Tadi disebut juga Niken beberapa kali juga menyibukkan diri dengan olahraga. Sebenarnya olahraga yang saat ini... Ada contekan nih. Bercanda. Terima kasih. Sebenarnya olahraga yang lagi digeluti sama seorang Niken Anjani apa? Sebenarnya aku nggak terlalu ambisius sekali ya. Pokoknya aku suka sekali bergerak dan olahraga. Nah kalau sekarang itu aku karena sambil syuting, jadi cuma bisa nge-gym. Karena dia paling bisa 24 jam. Maksudnya bisa kapan aja kan, nggak harus panas atau gelap. Sama boxing. Boxing? Oke, kita ada izin boxing, boleh dicoba ya? Nggak usah ya, repot. Repot Boxing yang beneran pakai nggak kickboxing? Baru belajar. Tujuannya apa sih buat olahraga itu selain untuk mengolahraga? Selain itu? Aku seneng aja, maksudnya kayak kalau kita capek badan jadi segar. Aku nyari endorfinnya aja. Kan gitu. Banyak biasanya perempuan ya. Iya, bener bisa. Endorfin. Kalau ngeluarin emosi lewat acting, Mas. Gitu, bercanda. Canda. Iya kan banyak di sekarang ini yang lagi ngetren kayak Ponfit. Biasanya perempuan lebih ke Ponfit. Iya, biasanya. Cuma bedanya kalau itu kan kelas. Atau misalkan private kita, menurut aku untuk jadwalku agak susah. Jadi aku cari yang jadwalnya paling gampang. Dan kebetulan aku kalau boxing private, jadi dan PT-nya paham kalau gue break dulu ya, gue udah syuting nih. Oke, gitu, dia ngerti juga. Jadi kayak itu, yang penting itu jadwalnya cocok. Karena yang lain kelas-kelas susah, pengen pilates, pengen apa, cuman jadwalnya belum bisa. Sibuk emang ya? So sibuk. Enggak, tadi dibilang sibuk juga di situ. Banyak kegiatannya. Tadi kan disebut juga, salah satu kegiatan yang lagi digelutin sama Niken adalah jadi seorang aktris juga di series Menduda. Betul. Menduda. Di sana sebagai Desi. Yang Ratnasari, bukan? Oh, bukan. Ini Desi. Bukan. Ampun Tante Desi, ampun banget. Mohon maaf, itu tadi bercanda. Itu bercanda, orang lucu kok beneran. Jadi serius digituin. Oke.
Desi sebagai? Ya, Desi sebagai Desi. Oh iya, bener. Nggak, maksudnya? Oke, jadi karakternya Desi ya. Oke, aku di Menduda berperan sebagai Desi. Desi adalah mantan istrinya Dimas yang diperan sama Gading Martin. Desi itu sebetulnya perempuan yang gigih, giat bekerja, dia tough banget, dia ambisius, realistis, dan dia sangat sayang keluarga. Tapi karena memang suaminya ini, Gading Martin alias Dimas, dia tuh punya satu habit yang nggak bisa lepas, which is judi online, yang akhirnya membuat pernikahan mereka bubar. Nah, series ini menceritakan kehidupan dua pasangan ini setelah mereka divorce. Gitu. Jadi gimana mereka menekan ego masing-masing buat anak, akrab buat anak gitu. Dan fenomena ini benar-benar megah ya di Indonesia ini. Judi online maksudnya. Kayaknya ya, sepertinya ya, sepertinya cuman ya emang banyak banget kejadian sih Mas, makanya di film ini dibuat biar nggak pada main judi online. Nice, itu dia. Udah banyak buktinya. Apa dibikin series loh? Jangan. Kebanyakan nih. Judi online ini emang fenomena yang luar biasa. Tapi kalau dari Niken, ada nggak di sekitaran Niken? Untungnya enggak. Nggak ada. Untungnya nggak ada yang judi online. Pandangan langsung Niken ke sana, enggak ada. Bercanda, enggak benar. Langsung ke sana, langsung Mbak. Enggak ada. Maksudnya untung dari lingkungan aku emang nggak ada, jadi aku nggak kenal dengan dunia judi online ataupun teman-temanku. Nggak ada, pengen gitu 50.000 nggak mau. Nggak ngerti lagi. Oh, nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Deposit nggak ngerti. Deposit bank tuh. Beda lagi ya. Bukan saya deposit box, bukan. Nggak ngerti, beneran nggak ngerti. Adalah istilah-istilah dalam perjudian online. Oke. Kita sangat dekat lah dengan itu. Biasanya orang-orang dengan ekonomi terancam. Oh gitu. Iya. Biasanya kita mengundi nasib. Kok kita ya? Seakan gua di sini. Ya Mas Aco kali. Enggak. Jangan ya. Alhamdulillah enggak. Kita harus Jangan. lawan judi online karena itu tidak baik juga untuk keuangan negara. Betul. Luar biasa. Oke, terakhir ya Niken. Yes. Kira-kira apa yang ingin Niken sampaikan ke sahabat suara mengenai karir Niken, mengenai perjuangan Niken untuk sahabat suara mungkin di luar sana yang sedang meniti karir juga menjadi seorang aktris papan atas seperti Niken Anjani. Asik. Langsung gak jadi ngomong gue. Pesan-pesannya apa ya? Kurset ke kamera ya. Pokoknya menurut aku jangan menyerah. Kalau lagi bingung tetap harus jalanin, kerjain, jangan berhenti di tengah-tengah karena bingung mau kemana. Aku pun dulu ngelewatin banyak banget cobaan pencarian jati diri sampai akhirnya aku bisa bulet di dunia acting. Luar biasa, gokil! Oke, itu dia sahabat suara ngobrol-ngobrol kita di Ngorbit bersama Niken Anjani. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Dadah! Dah! Julep.